Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di tangan kanan saya ada 3 buku yang sedang saya baca. Yang pertama tentunya Alkitab, saya lagi membaca Alkitab setiap hari. Lalu ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang filosofer abad ke-21 ini, namanya James K.A. Smith. Nah, James K.A. Smith ini adalah seorang filosofer bukan muda sih, tapi filosofer yang dipakai oleh gerakan gereja Pentakosta dan anehnya dia dari gereja Reform. Dan buku daripada James K. Smith ini berjudul You Are What You Love. Satu lagi buku di tangan saya, ada sebuah buku yang lagi ngetren sekali di dunia ini, laku 1 juta buku, lebih lagi 3 million copy, ditulis oleh James Clear. Judulnya Atomic Habits. Nah, 3 buku yang saya baca ini Bapak Ibu sekalian, kalau Alkitab kan kita tahu banyak sekali hal-hal yang dibicarakan oleh Alkitab. Tetapi ada satu hal yang menarik dalam Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya dan kepada kita. Yaitu kita harus belajar setia dalam perkara yang kecil. Nah, menarik Bapak Ibu, kenapa Yesus menekankan tentang permasalahan untuk kita mendapatkan hal-hal yang besar, kita harus mengerjakan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, hal-hal yang kecil ini adalah hal-hal yang kita sebut adalah habit atau membangun kebiasaan. Hal-hal yang kecil dalam kehidupannya kita akan menolong kita untuk mempunyai kultur atau budaya yang baik. Jika saudara membiasakan diri melakukan hal-hal yang kecil yang baik, misalnya mencuci tangan setiap hari, saudara berjalan 50 langkah atau berjalan 10.000 langkah atau berjalan 30 menit setiap hari, saudara akan mendapatkan efek daripada kegunaan daripada apa yang saudara lakukan dalam hal yang kecil itu bertahun-tahun kemudian. Nah, inilah yang didorong oleh James K.A. Smith. James K.A. Smith dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita membangun spiritual habit di dalam perjalanan kehidupannya kita. Salah satu pernyataannya disebut adalah you are what you love. Engkau adalah apa yang kau cintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita melakukan sesuatu dan kita mencintai sesuatu, kita akan menjadi seperti yang kita cintai. Itulah sebabnya James K. Smith ini men-challenge pembacanya, yaitu orang-orang Kristen, untuk memiliki habit. Nah, habit itu harus dimulai daripada hal-hal yang sangat sederhana. Nah, James Clear, seorang penulis, mengatakan bahwa dia sebut atomic habits, menjelaskan kepada kita bahwa untuk kita mempunyai sesuatu good habits, untuk membreak up kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita harus memulai daripada hal-hal yang sangat kecil sekali. Setiap hari aja kita mulai. Itu sebabnya saya mendapatkan sesuatu bahwa dalam tahun 2022 sampai 2023, kita memasuki era 25 tahun daripada gereja kita. Saya ingin saudara melakukan sesuatu yang kita sebut adalah untuk mengenal Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saya men-challenge kita semua untuk melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bagi kita mungkin ini mah cuma hal yang kecil. Itu sebabnya saya menamakan movement ini namanya To Movement. To Movement ini adalah sesuatu yang kita lakukan mungkin cuma hal-hal yang kecil. Contohnya, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di screen saudara pada hari. Let's say kita lihat bagian yang paling atas yang disebut namanya 2 minutes of prayers daily. Sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Kita hanya diminta untuk melakukan sesuatu habit. 2 menit berdoa setiap hari, kan sederhana, gampang. Tetapi kalau saudara melakukannya berkali-kali dan berkali-kali sampai 66 kali kata para peneliti di dunia ini, maka itu menjadi sebuah habit yang baik bagi saudara. Setelah 2 menit sudah biasa, saudara akan bertambah lagi menambahkan waktu-waktu doa saudara hanya 2 menit. Coba kita lihat ke bagian yang kanan. Exercise twice every week. Dua hari sekali, 2 hari seminggu kita exercise. Jalan cuma 30 menit,
Dan kebiasaan ini kalau saudara lakukan tiap hari akan membuat tubuh saudara menjadi lebih sehat. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan hanya sehat secara rohani, tetapi tubuh kita juga harus sehat. Mental kita harus sehat. Itu sebabnya membiasakan diri berolahraga 2 hari seminggu. Wah, itu sesuatu yang sangat mudah sebenarnya untuk kita lakukan. Lihat bagian yang berikutnya. Kita attend a life group twice every month. Jadi saya mendorong jemaat ini untuk masuk ke dalam sel-sel grupnya kita yang kita sebut namanya life group. Hanya 2 kali dalam sebulan Bapak Ibu sekalian. Dan saudara-saudara bisa mengikuti life group ini melalui Zoom, melalui means yang lain. Atau saudara bisa onsite bersama-sama dengan teman saudara. Cari teman-teman, cari sel group, life group saudara. Dan mulai bertumbuh untuk saudara bisa melakukan. Hanya 2 kali dalam sebulan kita melakukan sel group atau life groupnya kita. Coba ring yang berikutnya dikatakan 2 minutes of gratitude daily. Thinking tentang kebaikan Tuhan. 2 menit setiap hari kita bangun pagi. Kita bilang Tuhan engkau baik, engkau setia, engkau hebat. Maka pikiran saudara akan menjadi pikiran yang baik. Gratitude-nya kita kepada orang lain akan menjadi bertambah-tambah. Kita semakin senang menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya hanya 2 menit setiap hari kita memikirkan tentang kebaikan Tuhan, berterima kasih. Bukan ini sesuatu yang sederhana yang kita bisa lakukan. Efeknya kalau kita melakukan menjadi sebuah habit yang baik. Dan jiwa kita, pikiran kita menjadi pikiran yang selalu baik. Lihat berikutnya, kolom yang berikutnya. 2 days of fasting every day, every month. Artinya ada waktu-waktu di mana di dalam 2 hari sebulan kita berpuasa. Ada kalanya kan kita nggak mau berpuasa karena kita sibuk atau kita punya banyak kerjaan atau alasan-alasan kesehatan. Tetapi kalau kita cuma 2 kali dalam sebulan, 2 hari dalam sebulan kita berpuasa, itu kan sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Dan berpuasa yang kita minta bukan berpuasa 24 jam, tetapi berpuasa yang mungkin saudara bisa menahan diri kepada misalnya HP, kepada Facebook, ke medsos, kepada hal-hal yang saudara anggap itu merupakan sesuatu yang tidak baik atau yang sebuah addiction. Dan kita lakukan Bapak Ibu sekalian, sangat sederhana sekali. Dampaknya kalau saudara melakukan puasa dalam 1 bulan 2 hari, dalam 1 tahun saudara sudah melakukan 24 kali Bapak Ibu sekalian. 24 hari saudara berpuasa, artinya kita sudah bisa melakukan hampir 1 bulan kita berpuasa. Sesuatu yang baik, dan saudara akan melihat dampak daripada hal-hal yang sangat sederhana, sangat kecil yang kita lakukan. Lihat kolom yang berikutnya dikatakan 2 chapters of Bible readings daily. Artinya kita melakukan readings Bible-nya kita hanya 2 pasal Bapak Ibu sekalian. Dan 2 pasal itu akan menolong saudara. Dan saudara akan melihat perubahan yang saudara alami ketika saudara membaca firman Allah 2 pasal setiap hari. Dan kalau saudara membiasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka dampaknya itu akan luar biasa di dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan semakin hari kita akan menjadi orang yang semakin mencintai Yesus. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya menyelamatkan rohnya kita, menyelamatkan jiwa kita, tetapi komplit dia ingin menyelamatkan seluruh kehidupannya kita. Dan mari kita mulai melakukan 2 movement ini untuk membangun sebuah habit yang baik, menghasilkan habit yang baik, menjadikan manusia kita merupakan manusia yang berguna, bermanfaat, yang efektif dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Selamat melakukannya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti minggu-minggu depan saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita mengatur cara membaca Alkitabnya kita, bagaimana kita melakukan exercise yang baik, bagaimana kita berpikir tentang hal-hal yang baik, dan bagaimana kita bisa menjadikan kehidupannya kita menjadi kehidupan yang bermanfaat. Yes, follow, ikuti 2 movement. Tuhan berkati. Haleluya.